Ngopi, ngobrol happy, ngopi di MTV. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dimartriu Dan saya Sam. dalam Ngopi Ngobrol Happy. Tepuk tangan dong. Kok sepi banget ini? Lemes karena puasa Oh mungkin iya, ya, bulan karena ini bulan puasa, sekarang. Sam. Dimar puasa? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Tapi nggak full ya, soalnya cewek saya. Oh, paham. Sam, puasa? Alhamdulillah. Puasa. Alhamdulillah nggak puasa apa? Alhamdulillah. Puasa. Sedang berpuasa. Semoga lancar ya. Semoga sampai akhir. Ya, amin. Dan Sam, ngomong-ngomong berbicara tentang wisata di Banyuwangi ini kan sangat beragam, banyak sekali, apalagi dengan wisata kuliner. Itu kan Ya, banyak sekali. Nah, dan sekarang kita juga lagi berada di salah satu tempat yang Unik ya. Terus menarik juga, pemandangannya indah. Pernah gak sih Dimar itu main-main di kafe tapi pemandangannya itu Enggak sih. indah? Nggak pernah, kalau ke sawahnya langsung pernah, tapi nggak pernah yang Ngapain? ada kafenya kayak gini. Tanam padi. Nggak, cari cool. Oh iya. Langsung saja, ini kan kita sudah berada di salah satu kafe di Kemiren, dan kita panggil langsung ownernya, yaitu Mbak Ayu selaku pemilik kafe Talita. Mbak Ayu. Baik, tepuk tangan dong. Halo. Iya. Halo, apa kabar Mbak Baik. Ayu? Silakan duduk. Kasih. Langsung duduk aja. Nama aslinya Mbak Ayu apa nama panjangnya gimana? Ayu Nama siapa gitu? Kalau nama asli sih panjang ya. Kepanjangan kayaknya Anita Wah, Ayu iya. Mustika Ratri. Wah, banyak, jadi paling enak Ya. Ayu gitu. Ya, cuman karena dulunya itu penyanyi, orang tuh mengenalnya itu Ayu Surati. Oh, iya. Nama panggung gitu Mbak ya? Nah, juga dulu juga mulai dari nenek itu sebenarnya ada sih restoran. Mulai dari nenek sampai sekarang masih ada, namanya tuh tetap Surati. Wah, berarti dulunya memang penyanyi dan sekarang pemilik usaha kuliner. Kok bisa sih Mbak, kan dari dulunya penyanyi terus kayak banting setir ke jadi pengusaha kafe gitu. Oh, kalau masalah banting setir sih sebenarnya enggak. Cuman kalau kuliner itu kan memang dari nenek ya, turun temurun kan, memang Turun-temurun. warisan gitu loh. Jadi ada beberapa sih sebenarnya menu-menu yang dari nenek gitu sampai sekarang masih ada gitu, tetap dipakai gitu. Tapi untuk di dunia entertain Mbaknya apa? Masih jalan? Masih. Kalau dibilang masih jalan ya cuman hobi-hobi gitu aja sih. Bukan yang dulunya, kalau memang dulu kan banyak event-event gitu kan, terus bikin album. Kalau sekarang sih kayaknya enggak sih. Cuman ya kalau pengen ngisi, kalau ada teman atau ada saudara yang hajatan mungkin ya bisa lah. Sana tampil ya. Dan kok bisa kepikiran bikin usaha kuliner? Kenapa nggak fashion atau yang lain? Kenapa harus kuliner gitu? Karena saya suka makanan gitu loh. Mulai dari kecil ya kan, terus kan masih kecil itu kan pasti kan ketemunya kan makanan. Ya. Masakan dari nenek, masakan dari mama ya kan. Papa juga bisa masak gitu loh. Jadi ya seneng aja gitu. Terus suka kuliner, makan di sini, terus di situ, terus kok banyak ya, maksudnya pengusaha-pengusaha itu sekarang memang banyak sih kuliner, tapi sayangnya itu apa? Mungkin mereka itu cuman mikir aku punya uang, aku bikin aja gitu. Tapi untuk rasa, kebanyakan sih menurut saya ya agak-agak kurang gitu loh. Jadi kenapa sih kalau kita bisa, kenapa kita nggak bikin seperti Buat itu? sesuai Gitu. ya. Sesuai rasa keinginan kita ya. Karena kan Sesuai. apa ya? Kalau kita bisa punya tempat, terus makanan itu juga rasa itu enak, kan banyak plusnya gitu loh. Tapi kan kalau sekarang kan orang mikirnya cuman aku bikin tempat aja, yang penting rasa itu belakang-belakangan gitu. Dan kalau boleh tahu nih, sejak kapan membangun Cafe Talita ini? Kalau untuk Cafe Talita mulai bulan Februari kemarin. Baru berarti ya, Sam, ya? Iya sih baru. Baru banget. Cuman kemarin itu pengerjaannya tuh selama 2 bulan aja sih. Singkat loh. Lumayan Emang cepet. karena kemarin itu pengen ngejar Valentine's Day-nya itu loh. Nah, jadi kita pas opening, pas waktu Valentine, jadi orang-orang di sini itu ya ada momentumnya gitu loh. Ya gitu aja sih. Supaya ada hari-hari yang spesial gitu kan. Spesial. Dan ini bangunnya sendiri atau bersama suami?
Ya sama suami Sama lah. suami. Wah, bersama-sama bangun bisnis ya. Iya, Dari gitu. nol, baik. Dan bisnis kuliner ini dari turun temurun ya katanya tadi ya, turun temurun. ada beberapa memang. sih. Sebelum dari Cafe Talita ada kafe yang lain atau usaha yang lain? Ada sih, ada. Jadi sebelum di sini yang pertama kali itu ada di Ketapang. Oh, yang di Itu Ketapang. namanya itu sekarang itu Warung Ketapang Banyuwangi. Tapi nanti mau saya rubah jadi restoran Ketapang Banyuwangi. Yang Banyuwangi. Berarti progres. Cabangnya. Itu letaknya itu di tempatnya di depan depo Pertamina Ketapang. Di situ menu-menunya hampir sama sih di sini, cuman kalau di sini itu lebih banyak karena kan kita kan lebih ke kafe gitu kan. Kalau di situ kan resto gitu. Nah, untuk konsepnya sendiri antara yang di sini sama yang di sana kira-kira ada apa sama? Kalau dilihat di sini kan ada pemandangan, Oh, ya. sawah, Lebih tradisional juga ya tempatnya ya. tradisional. Nah, kira-kira Kalau- untuk yang di sana seperti apa? Kalau yang di Ketapang itu nggak sama sih, karena kan memang di situ kan pure resto ya. Jadi Resto. ya udah, tapi kalau untuk hiburannya di situ tetap ada sih karaoke gitu, sama kayak di sini. Cuman di sini kan hiburannya akustik sama karaoke gitu kan. Kalau di sana cuma karaoke aja. Eh, Dan apa ya, kok bisa berpikiran sampai membangun Cafe Talita seperti ini dengan konsep yang tradisional? Gimana? Itu sebenarnya gini, karena waktu awal pertama kali lihat lokasi ya kan, terus kita pikir-pikir apa sih yang cocok gitu kan, karena kita kan juga sering ke Bali gitu kan, jadi ada ide-ide lah beberapa dari situ. Wah, Ah, ini cocoknya begini, nah ini cocoknya begini, terus oh iya ya, apa namanya, kalau dikasih rumah oseng kayaknya lebih bagus lagi, karena kan di Banyuwangi itu kan kental banget kan. ya, budaya ya, budayanya. mengangkat budaya daerah. Ya tradisionalnya Banyuwangi. Sayang kan kalau nggak di apa ya, kalau kita nggak nunjukin gitu loh. Padahal sebenarnya kan bagus gitu loh. Bagus, banyak juga. Gitu. Nah, untuk menu seperti kopi sendiri itu apa? Produksinya sendiri apa gimana? Kalau dibilang produksi sendiri sih nggak sih ya. Cuman memang ada kita ada distributor. Tapi sebenarnya kopi ini nggak dijual di Indonesia. Jadi kopi ini sebenarnya diekspor. Nah, jadi berhubung kita ada apa namanya relasi, dia rekan baik sama kita juga, akhirnya ya nggak apa-apa kita dikasihin kesempatan gitu. Alhamdulillah. Dan ini kan namanya Cafe Talita. Talita itu dari nama siapa sih, kan namanya Mbak Ayu, Ayu gitu. Kenapa nggak Cafe Ayu? Oh gitu. Kalau Talita sendiri tuh sebenarnya nama anak saya. Oh, nama Nama anak saya yang cewek. Nah kemarin itu bingung maunya dikasih nama apa gitu kan. Kalau Kemiren, Udah banyak ya. terus akhirnya awalnya sih anak saya tanya gitu kan, yang bagus apa gitu kan. Terus ternyata mau ngomong kalau namaku gimana, sebenarnya malu kan gitu. Terus papanya bilang, yaudah deh nggak apa-apa namanya sih Nama Talita aja gitu. Semoga jadi berkah ya. Amin amin. Ini kayak lebih gampangnya lah namanya aja lah ketimbang nyari nama-nama Yang sulit-sulit Ya. Kalau dulu saya sendiri sih sebenarnya buka di Sidoarjo, dulu sempat buka gitu. jauh malah ya. Ya, tapi berhubung karena kemarin tuh pertama kali pandemi, kan awalnya itu kan sepi. Terus kan kondisinya kan memang dibilang menyeramkan, memang serem sih kan. Akhirnya udah deh kita close aja. Close ya. Lebih cari safety-nya aja gitu loh. Jadi Baik. sekarang ya yang di Sidoarjo udah ya sementara sih close gitu aja. Tapi untuk yang awal di Sidoarjo itu emang bisnis awal ngembangin di Sidoarjo. Enggak. Yang awal tuh kan di Banyuwangi. Nah, habis itu di Banyuwangi itu sebenarnya ada beberapa cabang. Di antaranya ada di Genteng. Terus di Sri Tanjung itu kemarin juga ada, tapi sekarang yang di Genteng itu kita udah tutup. Karena kebanyakan cabang. Jadi jadi Nah, bingung juga ya. jadinya bagi bingung, waktu. terus kasihan lah gitu loh, kurang fokus gitu loh. Iya, kasihan juga. Jadi akhirnya kita lebih fokus yang paten-paten aja gitu. Berarti sekarang lebih fokus di Banyuwangi. Di Iya, Banyuwangi. Sam kepikiran pengen jadi pengusaha kuliner juga?
pengen sih cuma Pengen apa? iya loh. Oh, ininya. Ininya nggak ada. Iya. Nggak apa-apa kan dari NTV nanti kita nabung. Oh, boleh. Nabung banyak-banyak terus. Minta Bisa ke kok, Mas bisa. Iya, Sebenarnya bisa. semuanya itu bisa. Tidak ada yang tidak mungkin ya, Mbak ya. Semuanya tuh bisa. Dengan kita tuh satu niat. Pertama kita niat. Kalau walaupun kita ada modal tapi kita nggak ada niat. Tips untuk penonton yang ingin Tip, ya, tip gitu. yang ingin buka usaha ini. Ya semua deh yang mau buka usaha apa aja, yang penting tuh niat. Terus Ya. itu dia itu yakin, ya kan? Pasti bisa. Usaha sekecil apapun Benar. bisa dikerjakan dengan baik akan bisa menghasilkan. Ya memang Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Iya, tapi memang ya itu memang harus kita itu benar-benar yang telaten. Orang Jawa bilang telaten. Kalau kita kerja, pertama kita sukanya di kuliner, terus udah jalan, baru jalan, terus pindah lagi ke ini, nggak bisa. Harus fokus, pelan-pelan, ditelatenin. Fokus ke satu dulu gitu ya. Kalau Benar. sudah bisa fokus satu, bisa langsung yang lain-lain gitu. Tapi kalau untuk ke pasangan harus satu ya, nggak boleh. Oh iya, Oh jangan iya. bercabang. Ini saya bahaya ini, nanti bercabang nih. Saya orangnya setia. Oh. Orangnya baik. Semoga Setia itu saja. ada apa? Ada singkatannya. Apa itu? Selingkuh tiada akhir. Waduh. Wah, ini kayaknya Sam, ciri-ciri Sam. Nah, sekarang kita break dulu. Ya, nanti kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus Oke. dijawab Mbak Ayu, dan kita break dulu, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di MTV. Halo teman-teman, masih di Ngopi Ngobrol Happy. Yes, seru, harus seru, meskipun puasa harus semangat ya. Meskipun puasa-puasa gini harus tetap semangat. Ini Sam juga harus diwaspadai, nantinya mokel nih Oh karena enggak dong. Saya orangnya santai dong. Nggak mungkin saya mokel. ya, semoga saja. Ini tetap bilang semoga saja. Amin, amin. Oh ya, tadi kan kita sudah berbicara tentang kenapa dinamakan Cafe Talita, ternyata dari nama anak gitu. Oh ya, pertama memulai bisnis kafe ini apakah langsung berhasil atau pernah gagal Hasil juga? atau banyak rintangan-rintangan yang Gerigil-gerigil menghadang. gitu ya. Banyak sekali. Ya namanya usaha itu pasti kan nggak ada yang dibilang langsung sukses gitu. Memang benar pepatah itu bilang ibarat kita itu kan menabung, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Bukit, Nah ya. seperti itu. Jadi kalau dibilang banyak rintangan itu pasti. Karena apa? Nggak kita aja yang kerja, karena kan banyak yang kerja, yang ikutan kerja. Jadi kita itu ibarat kerjasama sama mereka-mereka. Yaitu tadi tergantung mereka-merekanya. Kalau merekanya niatnya itu baik, niatnya itu jujur, sejalan, bisa. Tapi sih kalau kitanya itu baik, ya kan? Terus kita itu tanamkan pada diri kita sendiri. Kalau kita itu memang tujuannya baik, kita nggak pernah jahat sama orang, pasti Timbal yang baliknya datang, yang datang Baiknya sama baik kita juga itu ya. pasti baik. Dan kalau memang orang-orang itu niatnya nggak baik, pasti dia nggak akan betah sama kita gitu. Udah kita yakin itu aja. Bismillah, kita yakin, insya Allah semuanya. Berjalan lancar ya. Tapi jangan sedih kalau memang dibilang kalau kita punya usaha awal kita itu nggak jalan atau kita itu nggak sukses gitu. Jangan sedih. Karena apa? Karena kegagalan itu pasti ada kesuksesan. Iya. Itu adalah pengalaman buat kita sendiri. Kegagalan mungkin kayak pepatah, kegagalan adalah awal dari kita. Benar, Iya, ya, benar. benar. Asal ya jangan pernah putus asa Putus aja. asa ya. Tetap semangat. Nanti waktu usaha, aku nggak laku terus nyerah gitu. Jangan ya, terus berusaha. Mentalnya mungkin Dimar mau nyoba Apa aja, Pak? buka usaha. Iya, Yang nanti penting kan mental dulu. dikuatin dulu mentalnya. Dan untuk awal-awal buka kafe ini, pertama kali tuh ada berapa karyawan? Pertama kali yang di mana? Sini apa yang di Ketapang? Yang di sini. Yang di sini langsung karena kan sebelum kita opening kita kan Mereka. buka lowongan. Oh ya. Jadi siapa yang mau kerja, siapa yang mau jadi
beberapa relasi sama kita gitu kan. Kita interview, kita benar-benar seleksi gitu kan yang bagus, yang niat. Itu kemarin itu kalau nggak salah 20 lah. 20, lumayan banyak ya untuk Iya. kafe yang baru. Ya, ya tapi mau nggak mau karena kan memang karena kita kafe satu pelayanan kan harus cepat. Jangan sampai pelayanan kan kalau seumpama di kafe pelayanan itu telat, pasti kan customer yang marah gitu kan. Untuk nentuin menu-menu Mbak ini bisa ada inspirasi itu dari mana Mbak kira-kira? Ya kalau untuk menu-menu kan beberapa kan sudah dari yang di Ketapang. Oh ya. Oh, Nah, tinggal taruh sini ya. Jadi kalau untuk yang di kafe kita itu cuman penambahan sih sebenarnya. Penambahan dari snack, terus dari menu-menunya juga ada sih beberapa penambahan gitu. Menu spesialnya di kafe ini apa Mbak? Di sini kalau Cafe Talita menu spesialnya itu soto dog. Soto dog. Dok, itu yang kayak gimana? Apakah dagingnya dari dog? Enggak, kan kita jadi bingung tuh kan. Dog. Jadi soto dog itu sebenarnya sotonya itu ada dua pilihan variasi. Satu ada ayam, terus satu lagi tuh dari daging gitu kan. Sapi. Cuman yang lucunya itu memang namanya soto dog. Jadi pas waktu kita mau kasih kuah, itu memang ada beberapa kayak racikan gitu kan. Nah, habis itu didokin ke meja gitu. Jadi memang kaget Buat sih. kaget orang. Itu namanya Apa ciri khasnya gitu ya? Dog. benar. Bikin kaget ya. Itu inspirasinya dari mana, Pak? Memang pernah ada ya soto dog gitu? Iya, sebenarnya soto dog itu kalau nggak salah dari mana ya? Lamongan ya? Atau mana Lamongan, ya? Mbak. Kalau nggak salah. Baru tahu juga ya karena menarik, unik juga. Cuman karena kita itu suka kuliner, jadi kita bikin lagi divariasi lagi untuk taste-nya itu tadi. Yes, oke. Dan di sini kan ada berapa tadi? Sekitar 20 karyawan. Itu manajemen karyawannya seperti apa itu? 24 jam. 24 jam atau? Oh enggak, jadi gini, kita ada 2 shift ya kan. Selama bulan puasa itu kita buka mulai jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi ada 2 shift, mulai pagi sampai sore ke malam. Jadi nggak satu orang langsung Enggak, aduh full capek, ya nanti. Kasihan juga. Kasihan juga. Nah, Dimar tertarik nggak sama soto dog tadi? Tertarik. Kayaknya ini ngomongin menu jadi lapar. Padahal ini masih Bulan siang puasa loh. Awak. Sabar, nanti ya kita tunggu sabar. buka Ya, puasa. tunggu buka puasa. Kita cobain ya, Dim. Kayaknya kamu duluan yang nyobain. Dan apa tuh tadi? Jadi pemirsa yang kepengen coba soto Coba dog soto ya, namanya bisa dog, langsung ke terus, sini ke Cafe Talita. Mau dikagetin sama Dognya pelayannya, tadi, dog. pelayannya. Dogin. Tapi jangan ngajak gelut ya. Nanti telah dikagetin baper, Iya, orangnya baper. Pokoknya Biar kalau tidak baperan aja. Pokoknya yang udah duduk di sini jangan kaget sama dog-dogannya. Sekali dog, nanti ada dog lagi pasti akan kaget lagi. Sampai berapapun tetap kaget. Ini hati-hati ya buat yang punya penyakit jantung. Enggak apa-apa, aman kok, aman. Apa ya? Aman ya. Ya untuk yang punya penyakit jantung. Jangan coba-coba. Harus bawa obat. Tapi nggak anu itu ya, Nggak kayak- se-ekstrim itulah. nggak se-ngeri itu. Dan biasanya pengunjung dari mana saja sih yang ke sini? Kalau pengunjung kemarin udah ada yang dari Jakarta. Jauh ya. Dari Jakarta. Kalau yang dari Jakarta luar kota itu biasanya yang dicari itu yang khas-khasnya kita, maksudnya khas Banyuwangi, antara lain kayak kucur, terus enak kayak jak soto gitu. Jadi mereka pasti pengennya itu. Terus kemarin juga ada beberapa orang bule yang udah masuk ke kita gitu. Alhamdulillah sih. Berarti masih Banyak. mengangkat kayak menu tradisional ya. Iya, benar. Kayak pedesaan. Kucur itu kayak menu pedesaan. Iya, menu desaan juga. Itu masih Biar gak ketinggalan zaman juga ya, meskipun makanan desa tapi kalau diolah dengan menarik mungkin Benar. ya bagus Bisa. sih itu kayak untuk pengetahuan juga kepada anak-anak kita lah. Biar gak hilang Iya, budayanya. apalagi yang dari luar negeri kan nggak pernah tahu itu apa ini kucur. Oh ya? Oh, kalau kemarin yang orang luar negeri itu yang orang bule itu kita kasih waktu itu kita kasih takjil kolak. Kola. Dia suka.
Gak pernah bilang, mungkin ya makan cola. dia nanya apa ini gitu kan, ini dessert gitu kan, dessert Iya. cola gitu kan. Dessert Oh enak. versi kapung. Versi baju asli. Suka karena mungkin ada banana, terus ada itu labu itu kan. Nah mereka kan udah mengenal dari di negaranya kan udah tahu kan, pasti oh ya suka, cuman diberi santan gitu kan, pasti mereka seneng gitu loh. Ya berarti kelasnya apa orang-orang bule itu sama kayak kita berarti. Sebenarnya Iya. iya sih. Cuma belum terbiasa aja. Biasa, karena mungkin di negaranya beda. Karena beda. Kalau di sana kan biasanya makan roti ya. Kalau kita kan makan singkong. Berarti paling banyak juga dari luar kota, banyak juga ya di Banyak, sini. udah mulai banyak sih. Banyak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya untuk kalau tadi kan makanan spesial, kalau minumannya apa aja? Kalau minumannya kita ada beberapa kopi. Kopi? Kopinya itu yaitu tadi karena kita kopinya bukan kopi lokal. Kebetulan kopinya itu sebenarnya kopi yang diekspor ke luar negeri. Jadi ya pokoknya lain daripada yang lain gitu aja. Lain dari yang lain. Ya, ada spesial lah. Itu yang paling spesial gitu. Iya. Jadi haus nih ya. Haus. Puasa loh ini. Astagfirullahaladzim. Dan berbicara tentang apa nih, menu, terus makanan, minuman, ada nggak sih kayak paket-paket gitu? Ada. Apalagi ini bulan Iya. Ramadan. Ramadan, Ada. juga mendekati Lebaran juga ya. Sebenarnya kalau untuk paket paket Ramadan itu ada gitu loh, tergantung requestnya. Jadi kadang mereka itu kan kita kasih menunya, tapi mereka bisa nggak kita dibikinin yang seperti ini gitu kan? Kita ngikutin aja, fleksibel gitu loh. Kadang kan kalau kita yang bikinin mungkin mereka kurang lengkap gitu kan. Jadi kadang mereka minta tambahan ini. Jadi akhirnya ya udah deh, maunya gimana gitu. Tapi sudah kita bikinin sih untuk menu apa namanya bukber, terus untuk menu-menu kalau ada buffet gitu kan, ada acara apa catering atau nanti ada acara kayak arisan gitu tuh ada. Bisa langsung ke sini ya. Berarti cocok juga kayak untuk acara keluarga. Iya benar. Ngajak ayang juga ke sini. Ayang beb. Ayang web. Ayangmu ada di? Hah? Ayangmu ada? Ada, alhamdulillah masih ada. Oh ya kan, ini kan tempatnya juga klasik, unik. Ada nggak sih kayak menu yang tradisional gitu di sini? Dari makanannya, minumannya. Ada sih. Kalau untuk menu yang tradisional itu antaranya itu kan snacknya itu kan pucur Tadi ya. kan? Nah, tapi kalau untuk makanan ya soto di sini juga ada. Terus yang lebih menarik yang lain di kita itu sebenarnya ada apa namanya itu sampai lupa namanya. Kebanyakan menu ini. Nah, ayam kesrut. Ayam kesrut ini Nah, spesial. cuman biasanya kalau di tempat lain tuh kan ayam kesrut tuh kan ayamnya kecil-kecil. Nah, jadi kita taste-nya kita modifikasi lagi. Kita bikin yang ya spesialnya kita gitu. Spesial khas ala Cafe benar. Talita ya. Jadi kayak buat ciri khas kafe ini. Benar. Jadi kita juga pakai ayamnya ayam kampung. Oke. Ayam apa? Ayam Kampung. Kampung. Ada kampuang. Apa kampuang? Kampung. Nah itu tadi makanan. Kalau minuman ada nggak sih yang mungkin minuman tradisional dan jarang ditemui tapi di sini ada ya? Di sini ada minuman temulawak. Mulai Jadi temulawaknya itu bikin sendiri. Dan temulawaknya bikin sendiri juga pakai gula batu. gula batu. Wah. Jadi ya bener-bener manisnya itu nggak sampai kemanisan, jadi pas gitu. Ada juga jasero gitu. Jasir apa tuh? Jasero itu kalau orang yang suka jahe, suka yang hangat-hangat untuk Jahe. badan gitu kan. Kayak orang Jawa dulu bilang, aku kayaknya masuk angin, aku harus minum jahe gitu kan. Nah, itu. Kayak obat-obatan gitu ya. Herbal. Selain bisa menyegarkan juga bisa Nah, buat badan badan tuh Mengobati. hangat gitu kan. Jadi banyak ya. banyak sekali loh menunya di sini. Ada kayak makanan-makanan modern tapi tradisional. Tradisional. Biar nggak sampai luntur ya, makanan tradisional harus tetap disajikan. Nah ini kita sudah sudah mulai jauh nih ya ngobrolnya ya. Kita pengen ngobrol lebih jauh lagi. Iya, Kita harus break dulu. break dulu. Tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Ngopi, ngobrol happy, ngopi TNTV. Ngopi, ngobrol happy,
program ngopi ngobrol happy. Ya, tepuk tangan dong. Wow, penontonnya banyak ya. Banyak ini. Itu siapa itu pelayan? Nggak tepuk tangan nanti potong gaji itu. Potong gaji ya. Jangan Jangan dong. dong. Kasihan habis ini lebaran soalnya. Oh, iya. Kasihan, Biasanya kasihan. Ada THR biasanya. THR ini. Seneng dong pelayannya itu. Ya pasti dapat lah semua. Masnya juga dapat, banyak juga dapat Ya, kan. semoga saja ya. Semoga saja. Bapak yang lihat, Amin. tolong Saya berikan doakan dapat bonusan banyak. THR. Amin. Oh ya, ini kan bulan Ramadan, terus mendekati Lebaran. Ada gak sih menu spesial di bulan Ramadan ini? Ada. Ada. Untuk menu Ramadan itu sebenarnya kita udah bikin seperti contohnya nih untuk 5 orang. Orang. Nah, untuk per 10 orang. Nah, jadi kalau semuanya mereka udah lebih dari situ, nanti biasanya sih ada lagi menu yang untuk family gitu loh. Ini keluarga ya. Menu keluarga itu nanti lain lagi. Jadi kadang mereka pengennya ada menu yang untuk per 10, tapi kadang mereka minta tambahan, berarti nanti kita tambahin aja gitu. Nah, untuk lebaran ini kan biasanya kan bakalan banyak wisata-wisata Rame ya, yang apalagi kunjung ke Gunung Ijen kan. apalagi Pastinya deket lewat sama situ. Gunung Ijen ya, searah gitu. Mungkin mampir mesti. Nah, kira-kira ada nggak strategi dari mbaknya itu untuk menarik wisatawan, Menarik wisatawan. yang lewat? Sekiranya mampir lah di sini. Ya karena kan di bulan Ramadan ini kan kita memang bikin yang lain daripada yang lain gitu kan, apalagi mendekati hari Lebaran. Jadi kita memang lebih aktif. Gimana caranya kita bisa narik wisatawan yang mau ke Gunung Ijen, kita kerjasama sama travel gitu kan. Ini asik loh di sini tuh. Mungkin pemirsa di rumah kalau habis dari Kawah Ijen atau sebelum dari Kawah Ijen bisa langsung mampir ke sini ya, Kak. Apalagi sore-sore Sore-sore lihat menjelang. pemandangan, ada sunset lagi sama doi kan. Di tepi sawah juga enak loh, hawanya asri dan menu-menunya juga lumayan banyak. banyak. Kalian bisa memilih atau bisa memesan semuanya kalau mau. Di sini ada pemandangan gunung Raung. Gunung Raung apa Gunung Ijen. Gunung Ijen. Enak. Terus kalau di customer kesini bisa karaoke, bisa itu dengerin. salah satu fasilitas di sini ya. Juga bisa selfie gitu. Juga bisa nikmatin sunset gitu kan. Terus selama bulan Ramadan kita juga nyediain takjil. Buka puasa. Ya buka puasa juga ya alhamdulillah juga untuk yang di jalan kita juga Jalan bisa ya. adakan. Bagi-bagi takjil. Ya. Takjil biar supaya berkah, lebih berkah lagi. Ya, karena bulan puasa ya, jadi kan ya sebisa kita lah. Yang penting kita ingat. Jadi di sini kita bisa sambil menikmati makanan, bisa karaoke juga ya, menikmati live musik, atau lihat akustik ada juga gitu. Mungkin saya mau ngamen di sini, bukan bukan ranahnya ya. karena saya boleh nyari duit. Iya. Apalagi kita di sini sambil ngopi, sambil menikmati pemandangan, terus musik. Karena di sini juga varian kopinya juga banyak ya, Mbak ya. Banyak Sekali. Jadi pemirsa jangan khawatir, di sini memang Biasanya nih lengkap. untuk mahasiswa biasanya Oh, ya. kopi di sini udah banyak sekali kopi-kopi tradisional, kopi spesial banyak. Biasanya pemburu kopi nih biasanya dari kalangan mahasiswa. Benar. Sambil diskusi bisa banget di sini nih. di sini kopinya itu yang paling spesial apa saja, Mbak? Kalau yang benar-benar suka kopi biasanya ya kopi robusta gitu kan. Robusta, wah, ini itu benar-benar kesukaan. kopi hitam kan. Gitu. Itu paling banyak diburu. Terus kalau yang suka mix pakai susu gitu kan ya ice kopi gitu-gitu. Kan banyak variannya juga sih. Banyak. Jadi yang nggak suka kopi bisa pesan minuman lainnya. Atau mungkin yang anget-anget itu tadi, Jasero itu tadi. Ada lagi yang Digunakan. spesialnya kita itu di sini itu minuman dari Italia. Itali. Wah, Minuman dari Italia. Jadi ada campuran kopinya tapi dikit, nggak banyak sih. Terus ada coklatnya juga. Terus ada
kayu manis gitu. Jadi rasanya itu kalau saya sih suka. Nah, jadi kopinya tidak hanya dari Banyuwangi saja, ya, dari benar. Bali juga loh. Dari luar negeri Dari loh. luar negeri loh, langsung ke sini. Bisa merasakan kopi. Nah, untuk mbaknya Bali. sendiri untuk hari ini kesibukannya selain menjadi mengelola kafe apa kira-kira? Kegiatannya ya jadi ibu rumah tangga. Tetangga. Oh, Saya- berarti udah ada suami. Loh, Tapi kan sudah ada tadi saya. iya, saya lupa. Dia tuh tidak fokus karena berpuasa. Oh, iya, maklum ya. Kan nama Talita kan nama anak Oh, saya. iya. Iya, masih lupa. Sam ini mulai kacau. Ya memang sepertinya harus ngopi. Iya benar ngopi ya. Tenang, bentar lagi ya Sam ya. Tapi Dan- datangnya kok sendirian ini tadi saya kontak sama kreatif ini Kreatif. udah kontak bapaknya tapi kok gak bisa-bisa gitu. Iya, Emang bapak itu sukanya di belakang layar. Oh gitu. Support gitu aja deh. support dorong istrinya aja. Kira-kira kesulitan nggak sih kalau membagi waktu antara rumah tangga dan juga harus mengelola usaha kuliner ini? Enggak sih, enggak. Enggak ya? Alhamdulillah sih enggak. Karena kan kita kan suka sharing ya gitu loh. Jadi apa yang kurang gitu kan tentang karyawan, tentang menu. Jadi kalau saya bisa bisa lakuin, saya ngomong ke suami. Tapi kalau mamanya saya lagi sibuk ngurus anak lah gitu kan, biasanya suami gitu, suami sama karyawan. Nah, pernah nggak sih Mbak ada hal unik lah menurut Mbak, hal unik apa sih yang sering terjadi Di dalam kafe ini? rumah tangga? Oh, di rumah Dalam tangga. Rumah tangganya Mbak. Kalau masalah rumah tangga itu pasti ada lah. Yang unik. Ya pasti. Tapi kalau ada yang bilang gini, kalau ditanya, mbaknya mas sama mbaknya nanya sama teman nih, kamu bahagia ya? Oh aku bahagia terus. Saya jawab tuh bohong. Karena masih banyak ya yang Karena di dalam kita ketahui. jangankan di dalam rumah tangga, kita aja keseharian sama orang tua, sama adik kan sering juga ada pertengkaran kan. Jadi ya itu. Tapi pernah nggak sih Mbak kayak gini loh, pokoknya mbaknya pengennya ini tapi bapaknya nggak mau gitu. Oh enggak, alhamdulillah enggak. Kalau saya sih orangnya enggak suka dibilang kalau nuntut banyak, enggak terlalu menuntut. Makanya gini kan, jadi orang tuh sebenarnya nggak usah terlalu banyak menuntut, jalanin apa adanya, terus sabar, ikhlas. Tapi kalau saya sih udah jalanin yang dinamain sabar ikhlas tuh yang gimana udah, alhamdulillah udah ngerti. Ya benar. Yang tadi karyawannya lumayan banyak ya, 20. Laki-laki 20 dan itu mungkin Sam mau ikut. Saya mungkin jadi tukang lap aja. Ya nggak apa-apa ya, nggak usah dibayar nanti. Jangan dong. Jangan dong, nggak sih. Kan kamu tim marketing aja nanti. Boleh kalau tim marketing masuk. Ada kantor. Untuk pemirsa di rumah bisa yang kepengen kerja juga bisa langsung hubungi Mbak Ayunya. Ya, berarti ada media sosial Mbak? Ada Iya, di media Instagram sosial. ada, Instagram, terus nomor kontak juga ada di bio Instagramnya juga, lokasi juga sudah ada di bio Instagram. Tapi kalau untuk Facebook kayaknya masih belum ya, masih belum. Berarti masih di Instagram. Instagramnya apa tadi? Cafe Talita. Cafe Talita, ya pemirsa bisa langsung Di follow ya? di follow ya. Bawah sini. Sebenarnya sih saya tuh ada usaha lagi sih, Apa yang itu? di Sidoarjo ada pabrik kerupuk. Pabrik kerupuk. Jadi Tapi masih berjalan. masih, jadi pabrik kerupuk itu mulai dari suami sudah 25 tahun. Wah, Alhamdulillah. lama ya. Oh ya, ini kan Mbak Ayu katanya sebelum jadi pengusaha ini kan juga penyanyi ya. Oh, Kita juga iya. kepengen ya dengerin suaranya Mbak Ayu ini. Oh iya, boleh banget ini. Bisa kan ya? Menampilkan suaranya mungkin Salah satu sedikit nyanyiin. Ini bisa duet Oh. sama. Oke. Jadi lagu lama yang saya rilis lagi ya. Tapi belum ada kayaknya di YouTube ada YouTube. Bisa langsung cek nanti pemirsa di rumah. lagu lama itu Ulan Andong-andong. Nah, ngandung. Terus ada lagi Pink Pindo itu yang satu album sama Catur, Adis. Wah, keren. Bisa dong Jadi, sedikit dinyanyiin dikit ya? dinyanyikan Lagu yang mana? yang mana-mana ada.
Yang ping-pendo aja ya. Oke, siap. Ping-pendo oh damanan, ping-pendo kelaran, yo dilarani ati. Tepuk tangan dong. Ini keren loh. Selain punya usaha, dia juga mbaknya juga seorang penyanyi. Ini bisa ngisi sendiri ya di sini ya nanti. Iya. Live akustik sendiri, yang ngisi dapat. ownernya. Ya baik pemirsa, itu tadi Mbak Ayu bisa nyanyi, suaranya juga bagus ya. Bisa langsung cek di YouTube nanti. Apa namanya? Kalau untuk YouTube-nya saya sendiri, YouTube punya YouTube sendiri. tapi kalau untuk Cafe Talita masih belum ada YouTube. Nah, tapi kalau untuk saya sendiri ada si Ayu Surati. Surati, silakan di subscribe ya. Oh ya, jangan lupa subscribe. Ya pemirsa, kita break dulu. Tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Ngopi, ngobrol happy, ngopi TNTV. Ngopi, ngobrol happy, ngopi TNTV. Ya pemirsa, masih di Ngopi Ngobrol Happy. Yeay. Yuk, semangat, semangat, semangat. Semangat ya, semangat. Semangat. Buat Rita bagus juga ya suaranya Mbak Ayu ini. Penyanyi kan, penyanyi. Jadi ini bisa lah duet ya. Berapa lama sih Mbak dulu di dunia entertain? Mulai kelas jadi mulai playgroup itu udah nari. Tapi kalau untuk nyanyinya udah mulai kelas 3 SD. Wah, emang dari kecil udah terlihat ya Bakatnya udah bakatnya ya. Sampai sekarang. Tapi kalau sekarang kalau cuman pengen nyanyi ya nyanyi, tapi kalau untuk YouTube sendiri sih nggak diburu-buru gitu. Jadi santai. Ya enaknya punya YouTube sendiri gitu ya. Karena nggak terikat sama manajemen juga. Benar. Tapi sebenarnya masih ada sih yang mau nawarin, ada lagu baru lah, terus ada apa namanya, beberapa label ya gitu. Tapi saya masih belum fokus ke sono. masih fokus di usaha. Di Mbak, ya? usaha Iya, ini. Oh ya, dan ada Kira-kira nggak ini untuk harapan Mbaknya ke depan? mau bikin cabang lagi nggak di luar kota mungkin? Di luar Banyuwangi? Insya Allah ya pengennya sih begitu, karena kalau saya sih pengennya lebih dikembangkan lagi. Dan pastinya kan kalau usaha-usaha ini kan pasti nanti jatuhnya kan ke anak-anak gitu loh. Ya. Nah, jadi kita prepare mulai sekarang selama kita bisa, jadi nanti anak udah besar udah tinggal jalanin gitu aja. Jalanin ya, turun temurun. Ya benar. Berarti menata dari sekarang. Ya untuk pengembangan sendiri karena kita memang dari keluarga kuliner, jadi sayang kalau warisan kuliner itu nggak dikembangin gitu. Iya benar. Jadi kalau kita ada kesempatan, ya jalanin aja gitu loh. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Yes. Berkali-kali. Selagi ada kesempatan lanjutin aja terus. Nah benar. Oh ya, dan untuk Kita Apa? pengen penasaran banget sama kira-kira konsep. oh ya, omsetnya berapa sih? Gimana tadi bisik-bisik? Bisik-bisik omsetnya berapa sih? Per Kalau bulan? untuk omset karena ini masih baru ya, karena masih baru, tapi alhamdulillah kasih tahu nggak ya? Tahu nggak ya? Pemirsa pengen tahu ya. Ya pokoknya sih alhamdulillah rata-rata di atas 10. Terus 10. Wow. Ya. Jadi banyak sekali ya ternyata. Di Itu atas satu 10. bulan saya Satu bulan. udah bisa foya-foya. Ayo semangat. Pasti Mbak dan Masnya pasti bisa kok. Ya. Ini bisa bagi tips dong, tips usaha untuk pemuda-pemudi di sana yang kepingin bangun usaha. Kayak Dinar, kayak saya. Iya. Ya Bisa kasih pokoknya tips. kuncinya itu tadi ya, selama kita punya modal, kita harus yakin ya kan, kita harus bisa memanage bagaimana caranya usaha kita itu maju. Kita pasti ngerti sendiri kok, nggak usah omongan orang, maksudnya dengerin omongan Iya. orang. Ya. Dan ketika kita cuma berpikir itu malah lebih pusing. Tapi ketika kita udah terjun, kita berjalan, Iya. baru itu akan terasa Ya benar. jalannya.
Oh, Nanti, seperti itu. nanti yang nyinyirin bakal ngomong sendiri ya. Ya, udah nggak usah peduli anjing menggonggong lah. Lebih baik, yang penting kita jalan ya kan. Tuh, semakin kita jalan, kita semakin fokus gitu, ya kan. Ya. Tapi kalau kita baru jalan terus kita dengerin yang lainnya, kita langsung kena mental. Down terus akhirnya usahanya bangkrut, rugi. udah nggak mau lanjutin lagi. Padahal itu masih bisa loh ya Masih dilanjutin bisa, karena tidak ada yang tidak kesempatannya mungkin. masih banyak. Iya. Makanya kalau buat teman-teman yang lagi stres kerjaan, stres pasangan atau stres rumah tangga, kalian bisa mampir ke sini. Mampir ke Cafe Talita. Baik. Dan untuk harapan untuk pemirsa di rumah, harapan kafe nih, Cafe Talita kedepannya pesannya. Kalau buat teman-teman yang di luaran, karena ini bulan puasa, perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah berbuat amal, ya kan? Karena dari berbuat baik juga kita sering beramal. Yang baik-baik itu akan ada di sekitaran kita. Kalau untuk kiat-kiat sukses ala Mbak Ayu, Ayo. kalau di sukses. rumah kiat-kiat sukses. Kalau Penting sukses, nih ya. kalau sukses itu selama saya jalanin ya, kita Bismillah aja, kita yakin, terus kita harus pinter-pinter, tahu situasi dan kondisi, terutama siapa yang kita ajak kerja, ya kan, siapa yang kita ajak berbicara gitu aja. Jadi kita nanti tahu teman kita ini arahnya kemana, terus yang ini kemana, kan tahu gitu loh. Dan itu nggak harus ke kuliner ya, bisa ke usaha Aha, lain benar, sesuai benar, passion benar. kita. Ke semua lah untuk usaha-usaha. Terima kasih atas waktunya Mbak Ayu. Dan ini Udah ngobrol panjang sampai ngobrol masalah usaha, suksesan. Ya, sama-sama. tips-tipsnya juga membantu ya, membantu kita dan juga pemirsa di rumah. Jadi pemirsa di rumah juga biar termotivasi. Ya, terima kasih juga untuk buat NTV karena udah mengundang saya. Ini kita yang diundang loh ini, kan kita berada di kafenya langsung. Ya, terima kasih. Kayaknya kita nyanyi bareng-bareng enak nih untuk menutup acara ini. Boleh nyanyi Berdiri apa? kita nyanyi. Ayo Mbak, kita berdiri nyanyi Umbul-umbul Belambangan mungkin? Belum Belambangan. Atau lagu yang Mbaknya hafal? Apa ya? Ya nggak apa-apa, belum Belambangan. Umbul-umbul bisa. Belambangan. Tapi nggak hafal semua lo ya. Gak apa-apa, wala-wala aja. Oke. Yuk sebelum closing. 1, 2, 3. Bulumbul pelambangan, bulumbul pelambangan, bulumbul pelambangan. Umbul-umbul. Ya pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Ngopi Ngobrol Happy pada episode kali ini. Dan tetap saksikan Ngopi terus ya di dalam episode yang akan datang. Umbul-umbul, hei pelambangan.